Selamat datang lagi di channelku Kukuh Kurniawan. Di sini kita akan ngebahas soal persisten. Jadi ini adalah kunci supaya kita bisa berkembang di bidang apapun yang kita mau. Asalkan dengan persistensi harusnya sih kita bisa berkembang. Mungkin belum tentu jadi yang terbaik, tapi paling tidak kita bisa berkembang lebih baik daripada beberapa waktu yang sebelumnya. Di sini aku mau jelasin, jadi simak ulasannya berikut ini. Nah, yang pertama apa sih persisten itu? Jadi singkatnya, persisten itu adalah melakukan hal yang mungkin dalam sehari-hari, dalam beberapa minggu terakhir kita lakukan terus, dan kita ngerasa bosan, tapi kita tetap lakukan itu karena kita percaya suatu saat nanti itu akan berguna di masa yang akan datang. Tapi kalau misalnya kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi persisten itu adalah gigih, kukuh, bersinambung, dan juga terus-menerus. Jadi dalam bahasa Inggris persisten juga punya arti yang sama, yakni gigih. Nah, jadi istilah persisten ini sering digunakan untuk ngejelasin kemampuan seseorang untuk tetap bertahan melakukan sesuatu yang dia sukai ataupun yang dia tidak sukai, tapi mereka punya tujuan yang jelas untuk menjadi sesuatu di masa yang akan datang. Nah, selain itu persisten juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk gigih dan punya daya tahan banting yang tinggi dalam melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Sama sih sebenarnya dengan apa yang ku jelasin tadi. Perbedaannya dengan konsisten. Nah, jadi banyak yang menyamakan antara persisten dan konsisten. Sebenarnya memang mirip, tapi sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi persisten tadi, yang kayak yang saya sebutkan tadi, kemampuan untuk belajar terus-menerus dan melakukan hal yang terus-menerus. Nah, tapi kalau konsisten, itu melakukan sesuatunya nggak berubah dan sesuai dengan rencana yang ditentukan dari awal. Nah, kalau diibaratkan, kalau sebuah mobil itu konsisten adalah kemudi yang jalan lurus aja. Nah, sementara persisten itu adalah energinya yang menggerakkan mobil itu. Nah, jadi dalam persisten bukan cuma asal jalan, tapi memang punya tujuan dan juga ambisi yang nantinya akan kita petik di waktu yang akan datang. Ciri dari persisten. Jadi sikap persisten pada diri seseorang itu bisa dilihat dari banyak ciri-cirinya ya. Jadi yang pertama, dia harus punya tujuan dalam hidupnya untuk melakukan setiap tindakan yang dia mau lakukan. Jadi orang yang persisten harus disiplin karena mereka sudah tahu tujuannya dengan jelas. Apa yang dia lakukan hari ini akan berguna di masa yang akan datang. Sama seperti aku yang mau mencoba bikin video ini, mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa punya dampak yang bagus untuk aku sendiri dan mungkin penonton-penonton yang menonton channel ini. Jadi kita lihat sama-sama apa hasil dari persistensi ini, upload video setiap hari selama bertahun-tahun. Nah, terus yang selanjutnya, orang yang persisten itu memang orang yang nggak mudah menyerah. Karena itu tadi, karena mereka punya tujuan akhir yang sudah mereka buat. Akhirnya mereka tinggal menarik ke belakang apa saja yang harus mereka lakukan dalam hari per hari dan tahun per tahun, bulan ke bulan. Nah, terus juga persisten harus nggak boleh menunda pekerjaan karena itu tadi disiplin. Sebenarnya persisten ini bisa dilatih sendiri, baik itu orang yang punya usaha sendiri, misalnya mereka punya tujuan tertentu, atau memang persisten karena harus terpaksa keadaan, misalnya bekerja di suatu usaha yang membuat mereka harus menulis setiap hari ataupun mengedit setiap hari, maka harusnya sih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang hasilnya akan jauh lebih baik karena mereka punya pengalaman yang sudah mereka latih secara tidak sengaja. Contoh persisten. Dari apa yang kusebutkan tadi, persisten ini punya banyak contoh sebenarnya. Jadi yang pertama kita mulai dari yang paling klasik, ada Thomas Alva Edison yang melakukan percobaan berkali-kali. Sebenarnya Thomas Alva Edison bisa saja menyerah dan membuat sesuatu itu memang ternyata tidak mungkin dari penemuan-penemuannya. Tapi karena dia nggak menyerah, dia adalah Thomas Alva Edison yang seperti kita kenal saat ini. Contoh lain adalah atlet yang mau lari ataupun orang yang mau latihan maraton. Mereka harus membangun fisiknya terlebih dahulu, lari kecil-kecil, mulai dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan seterusnya sampai akhirnya mereka bisa kuat untuk maraton. Nah, tentunya ini bukan cuma asal lari aja, karena lari juga punya ada tekniknya, terus juga ada program yang harus mereka lakukan supaya nanti di saat mereka maraton, mereka kuat finish sampai akhir. Begitu juga orang yang punya target untuk menurunkan berat badan sekian kilo, ataupun justru kayak aku menaikkan berat badan beberapa kilo, tentunya harus punya pola makan yang terstruktur supaya dalam targetnya kita bisa mencapainya secara realistis, tapi juga sesuai dengan targetnya. Pentingnya persisten di dunia bisnis.
Jadi sikap persisten ini sebenarnya sangat dibutuhkan juga, apalagi untuk kita yang punya bisnis. Nah, kalau kita punya bisnis, tentunya nggak ada bos yang ngarahin kita harus seperti apa setiap hari. Kita harus berdasarkan kedisiplinan kita sendiri dengan cara kita sendiri. Nah, jadi kalau kita lagi untung banyak juga jangan terlalu menghambur-hamburkan uang, karena nanti suatu saat bisa jadi ada kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan. Gitu juga kalau lagi drop juga kita harus usahakan gimana caranya supaya produk-produk kita bisa laku, bisa sesuai dengan apa yang pasar ataupun konsumen kita mau. Nah, tentunya itu juga butuh persistensi, karena kalau misalnya kita capek duluan, udah nyerah duluan, ya usaha kita akan bubar. Gitu ya, jadi persisten itu intinya kayak yang aku sebutkan di awal adalah melakukan sesuatu yang mungkin capek kita lakukan dan berat kita lakukan setiap hari, tapi kita yakin suatu saat apa yang kita lakukan setiap hari itu bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Kalau memang mau mencoba atau memang pengen tahu lebih banyak soal persisten, ada buku yang judulnya Grit. Jadi itu bisa dibaca dulu dan mudah-mudahan bisa menjadi panduan kamu untuk jadi orang yang persisten. Gitu aja dari aku hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya mudah-mudahan aku juga bisa persisten untuk melakukan apa yang kegiatan-kegiatan yang aku lakukan dan target-target yang akan diinginkan 1 tahun ini dan tahun depan lagi dan seterusnya. Terima kasih.